Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberikan nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, dan nikmat kesempatan. Serta tak lupa pula kita hadiahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Tio Ramadhani. Saya mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAIC Ekstensi semester 3 Institut Darul Ulum Asahan, kisaran tahun akademik 2022-2023. Di sini saya akan menyampaikan desain pembelajaran hakikat mencintai, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kuliah desain pembelajaran, dosen pengampu Dr. Soehardi SPDI MA. Desain pembelajaran mencakup kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, dan kuis. 1. Kompetensi dasar. 1. Menjelaskan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjelaskan dan menerangkan hakikat khauf. 3. Menjelaskan dan menerangkan hakikat raja. 4. Menjelaskan dan menerangkan hakikat tawakal kepada Allah. 2. Indikator. Menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah. 2. Menjelaskan tentang khauf atau takut kepada Allah. 3. Menjelaskan raja atau berharap kepada Allah. 4. Menjelaskan tawakal kepada Allah. 3. Tujuan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memiliki potensi sebagai berikut. 1. Mengetahui dan memahami hakikat mencintai Allah. 2. Mengetahui dan memahami khauf kepada Allah. 3. Mengetahui dan memahami raja atau berharap kepada Allah. 4. Mengetahui dan memahami tawakal kepada Allah. 4. Materi. Hakikat mencintai, khauf, raja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mencintai Allah. Cinta kepada Allah adalah rukun ibadah yang terpenting karena cinta adalah pokok ibadah. Makna cinta tidak sebatas hanya kepada hubungan kasih antara dua insan semata, namun sesungguhnya makna dari cinta itu lebih luas dan dalam. Kecintaan yang paling agung dan mulia di dalam kehidupan kita ini adalah kecintaan kita kepada Allah, dimana jika seorang hamba mencintai Allah, maka dia akan rela untuk melakukan seluruh hal yang diperintahkan dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh yang dicintainya tersebut. Namun pernyataan tanpa bukti tidaklah bermanfaat. Allah tidak membutuhkan pernyataan belaka. Dia menginginkan kita agar membuktikan pernyataan kita. Oleh karena itulah Allah menguji setiap muslim dalam firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Jadi bukti kecintaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasul dalam segala hal. Bahkan kecintaan kita terhadap beliau harus lebih dari kecintaan kita terhadap diri sendiri dan keluarga. Beliaulah teladan baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Hakikat khauf atau takut kepada Allah. Rasa takut ada bermacam-macam, namun yang takutnya seorang muslim ialah takut akan pedihnya sakratul maut, rasa takut akan azab kubur, rasa takut terhadap siksa neraka, rasa takut akan mati dalam keadaan yang buruk atau mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah, rasa takut akan hilang iman, dan lain sebagainya. Rasa takut semacam inilah yang harus ada dalam hati seorang hamba. Khauf ialah kegundahan hati akan terjadinya sesuatu yang tidak disuka berupa hukuman dan azab Allah Azza wa Jalla, yang menimbulkan sikap penghambaan dan ketundukan seorang hamba kepadanya, yang merupakan peribadahan hati dan rukun ibadah yang agung, yang mana keikhlasan seseorang dalam beragama bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Dia Azza wa Jalla perintahkan kepada hambanya tidak akan lurus kecuali dengannya. Hakikat raja atau berharap kepada Allah. Harap yang dimaksud adalah harapan akan diterimanya amal kita, harapan akan dimaksudkan surga, harapan untuk berjumpa dengan Allah, harapan akan diampuni dosa, harapan untuk dijauhkan dari neraka, harapan diberikan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dan lain sebagainya. Rasa harap inilah yang dapat mendorong seseorang untuk tetap terus berusaha untuk taat, meskipun sesekali dia terjatuh ke dalam kemaksiatan.
namun dia tidak putus asa untuk terus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi hamba yang taat, karena dia berharap Allah akan mengampuni dosanya, yaitu dengan jalan bertaubat dari kesalahannya tersebut dan memperbanyak melakukan amal kebaikan. Sebagaimana firman Allah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Hakikat tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal merupakan salah satu bentuk kepasrahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahan di sini bukan berarti tanpa melakukan sesuatu, justru sebaliknya, yaitu harus melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal dapat dicapai dengan memusatkan perhatian pada upaya menghambakan diri kepada Allah sebagai kewajiban bagi setiap hamba. Sebab setiap hamba punya kewajiban demikian, karena tawakal sendiri sebagai keadaan agung yang meliputi aspek lahir dan batin dari setiap manusia. Tidak ada alasan bagi setiap hamba untuk meninggikan dirinya dan merendahkan hamba lain, karena yang tertinggi hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku dirinya hamba Allah, niscaya harus berserah diri kepada Allah, termasuk di saat mencari rezeki dan usaha-usaha lainnya harus tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin terakhir ialah kuis. 1. Apa yang dimaksud dengan khauf? A. Cinta kepada Allah. B. Takut kepada Allah. C. Berserah diri kepada Allah. D. Taat kepada Allah. 2. Apa yang dimaksud raja? A. Berharap kepada Allah. B. Cinta kepada Allah. C. Takut kepada Allah. D. Berserah diri kepada Allah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.